Kenapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wika Windy Putri dengan NIM 856657356. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar pada panduan pembelajaran mikro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah panduan pembelajaran mikro yang dibimbing oleh Bapak Dosen Yu Mendri, MPD. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan seorang guru untuk menciptakan kondisi siap kepada siswanya seperti apresiasi, motivasi, dan tujuan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Keterampilan membuka pelajaran adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar fokus dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang keterampilan dasar mengajar yang telah kita pelajari minggu lalu. Sebelum itu, saya ingin tahu apakah masih ada yang ingat tentang keterampilan dasar mengajar? Tolong saya jelaskan. Keterampilan dasar mengajar berkenan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, Bagus. Setelah itu kita lanjut dengan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan seorang guru mengajukan pertanyaan secara efektif untuk merangsang berpikir siswa, menggali pemahaman, mendorong partisipasi, dan mengecek penguasaan materi. Dibagi menjadi bertanya dasar dan bertanya lanjut. Untuk pemahamannya lebih lanjut, mari kita simak video setelah ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan dasar bertanya. Pada keterampilan dasar bertanya itu terdapat dua komponen. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar itu dicirikan oleh pertanyaan untuk mengingat kembali fakta atau informasi yang telah diterima. Pada keterampilan bertanya dasar terdapat 8 komponen. Yang pertama itu mengungkapkan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Contohnya gini, anak-anak, apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami? Jadi pertanyaan itu harus jelas, jangan berlibat-libat atau bertele-tele agar anak-anak itu mudah memahaminya. Lalu ada memberikan acuan, pemusatan, menyebarkan pertanyaan, memindahkan giliran, memberikan waktu berpikir, dan memberikan tuntunan. Itu termasuk komponen keterampilan bertanya dasar. Lanjut ke komponen keterampilan bertanya lanjut. Komponen keterampilan bertanya lanjut dicirikan oleh pertanyaan yang menuntut tingkat berpikir yang lebih tinggi, dan peserta didik pada keterampilan bertanya lanjut ada 4 komponen. Yang pertama itu mengubah tuntunan kognitif, mengatur urutan pertanyaan, menggunakan pertanyaan pelacak, meningkatkan interaksi. Contohnya nih, ketika tadi kita sudah menanyakan pertanyaan dasar kepada anak-anak kita, maka kita bisa menanyakan pertanyaan yang lebih lanjut. Contohnya nih, coba kalian ulangi lagi penjelasan penyebab tsunami itu. Nah, itu contoh bertanya lebih lanjut. Nah, ketika kita sudah memberi pertanyaan kepada siswa kita, lebih baiknya kita memberi penguatan kepada mereka. Kita lanjutkan dengan keterampilan penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah kemampuan guru memberikan respon positif
verbal maupun non-verbal terhadap perilaku atau jawaban siswa agar termotivasi untuk terus belajar dan berpartisipasi aktif. Untuk contoh yang lebih lanjut, kita simak video setelah ini. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, saya mau bertanya lagi. Ini apa sih yang menyebabkan tsunami itu terjadi? Anak-anak menjawab, seandainya membuang sampah sembarangan, Bu. Kita bisa memberi apresiasi, wah bagus jawabannya. Itu adalah contoh dari memberi penguatan. Nah, sepertinya setelah penjelasan, banyak anak yang merasa bosan, ngantuk, atau hal sebagainya. Dengan itu, mari kita adakan keterampilan variasi. Keterampilan variasi adalah kemampuan guru untuk mengubah gaya mengajar, media dan pola interaksi secara bergantian agar suasana kelas tidak monoton dan perhatian siswa tetap terjaga. Oke, untuk contoh lebih lanjutnya, atau kalian ingin tahu, tonton video terus ini ya. Keterampilan mengadakan variasi. Tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar, yang pertama itu agar menghilangkan kebosanan di saat mengikuti proses belajar. Jadi gini, ketika kita menjadi seorang guru nanti, anak murid kita mulai tidak fokus atau bosan, kita bisa menggunakan kalimat, perhatikan baik-baik bagian yang penting. Atau kita bisa mengubah nada, volume, kecepatan bicara kita nanti ketika kita menjadi guru. Saya rasa Anda sudah tetap semangat, ayo tetap dulu ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Setelah itu terjadi, mari kita lanjutkan dengan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru menyampaikan informasi atau konsep secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Disertai contoh, analogi, dan penekanan pada hal-hal penting. Untuk itu, simak video berikut ya. Keterampilan merencanakan penjelasan itu berkaitan dengan isi pesan, materi, dan berkaitan dengan peserta didik sebagai penerima pesan disampaikan. Oke, setelah itu, mari kita lanjut dengan keterampilan menjelaskan. Pada keterampilan menjelaskan terbagi ke dalam dua hal pokok, yaitu merencanakan penjelasan dan menyajikan penjelasan. Sedangkan menyajikan penjelasan itu, suatu penyajian dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan komponen-komponen berikut. Dalam komponen menyajikan penjelasan itu ada 4 komponen. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustri. Yang ketiga, memberi tekanan. Dan yang keempat, balikan. Setelah itu semua terlewati, mari kita lakukan penutup pelajaran dengan keterampilan penutup pelajaran. Keterampilan penutup pelajaran adalah mengakhiri pelajaran secara bermakna, simpulan, evaluasi, dan tindakan lanjut. Bye-bye. Ikutin video setelah ini ya. Keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan ini biasanya di akhir. Kita simpulkan dan mencek pemahaman siswa. Jadi pembahasan keterampilan dasar mengajar yang sudah kita pelajari tadi ada 5, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, dan membuka menutup pelajaran. Intinya, semua keterampilan ini penting supaya proses belajar jadi lebih teratur, menyenangkan, dan mudah dipahami. Oke, cukup sekian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La banana.